kedua kita di Purgatory dan arah pesawatnya sendiri bergerak dari Lambermill menuju ke arah Crossroad. Nah, ini baik ya untuk pilotnya sendiri mengasih pesawat yang cukup balance di mana mereka bisa turun sesuai dengan kotanya masing-masing juga. Diperhatikan juga di Pulau Lambermill dan sekitarnya, Fire Brigade dan Central itu banyak banget tim yang di sana. Ada The Prime, First Rider, bahkan ada GGWP juga yang sempat lewat sedikit mereka menuju ke arah Blue Zone di Golf Course. Ini juga ngelihat juga yang turun di Central ada berapa tim, jadi mereka bisa aware juga pastinya. Cuman masalahnya mereka nggak bisa ngelihat yang ada di Marble Store berapa. Itu dia. Dan kalau misalnya kita kali ini bakalan bergerak sendiri ke arah Brasilia, yang mana kali ini berbeda halnya dengan hari kemarin. Kalau misalnya kemarin dari pot A itu emang cuma bos Nightmare doang. Yes. Tapi kalau hari ini dari pot B-nya itu sendiri ada RRQ, ada Dranix juga yang mulai turun di arah center of the map itu sendiri. Bener, Dranix sama Ayoji nih ketemu juga ya. Dan di Marble Wars juga ada tembakan di mana RBR udah mulai tembak-tembakan dengan tim Aura Esports. Yes. Masih menunggu senjata juga di mana seorang Gun sudah mengamankan sebuah tower juga kali ini. Masih belum bisa ini ya ngasih damage yang begitu banyak ke arah tim RBR. Karena RBR juga masih looting dan juga punya kampon untuk perlindungan diri, Pak. Oke, masih benar-benar ditahan terlebih dahulu dan gue rasa karena ini benar-benar baru turun banget, resource juga masih minim. Tapi kalian dari Gun sendiri dia udah dapetin 2 weapon, udah ada AN94 dan juga MP40. Dan kali ini dari sisi Gun saya itu dia benar-benar dapat vision yang enak banget harusnya ke beberapa player dari Red Bull Rebellion. Ya, dia harus ngorbanin Guns biar jadi vision sementara dulu dan sisa teman 3 di belakang itu bakal nge-looting. Jadi pas lagi perang atau Guns udah nge-call gitu, kalau misalkan mereka tiba-tiba nyamper, itu langsung nge-call 3 orang yang di belakang biar follow up si orang si Guns ini. Karena kalau misalkan Guns sampai diras sama RBR ini bakal bahaya banget. Itu dia. Tapi kali ini kalau dari minimapnya harusnya Red Bull Rebellion sih udah bener-bener mundur banget jauh ke belakang ya, karena kita udah nggak dapet lagi kali ini vision dari anak-anak Red Bull Rebellion. Iya, mereka cabut juga. Tapi kalau misalkan mereka menuju ke arah atas ya, atau Monville atau Golf Course bakal ketemu sama GGWP. Kalau misalkan mereka ke Crossroads bakal ketemu sama tim EVOS. Karena EVOS sendiri tadi itu nyebar banget di Crossroads sama di Mod House. Bahkan field sendiri itu juga ada orang dari EVOS. Oke, tapi kali ini RRQ sebenarnya bakalan team fight bersama dengan Kings. Yap, udah di rumah atas batu juga kali seorang Valance memberikan vision. O'Connor bakal coba nge-flanking ke sebelah kanan, di mana Mama memanfaatkan sebuah bukit juga. Ya, tapi belum ada tembakan juga dari lawan di mana Legalot dari kejauhan bersembunyi di balik pagar, masih coba untuk perang lagi dan follow up lagi dan naik ke atas, coba untuk bersembunyi di balik batu. Di mana dari King sendiri coba untuk mengamankan rumahnya terlebih dahulu. Kali ini ada sisi Mora juga yang mau dapetin vision banget berada di atas. Dan kalau menurut gua kalau misalnya Legalot bener-bener terlalu di bawah dan gak coba untuk naik, ini bakalan bahaya sih untuk RRQ. Iya, tapi udah follow up juga. Pac-Man juga punya compound juga dan mereka punya sedikit lah ya tempat untuk berlindung. Dan kali ini udah naik ke atas juga di mana dari Kings bakal terpojok dan gak bisa turun lagi. Ini bakal berbahaya untuk Kings kalau menurut gua, karena dari RRQ sendiri mereka looting dari rumah 7. Yang dimana bilang itu resource bisa cukup bagus dibanding kayak Straw Hat, gak punya helm, gak punya vest juga kali ini, cuma bawa 1 vektor doang. Ya, bahkan kali ini juga resource medkit dan glue juga benar-benar 1. Tapi kali ini RRQ sepertinya bakalan langsung turun nih ke arah Kings. Iya, udah gak bisa turun lagi kali ini. Kings bakal coba dihajar juga. Satu orang berdua berhasil knockdown. Berhasil dia bukan. Harus men-summon sebuah Chrono juga untuk perlindungan diri. Masih nunggu bantuan. Dari RRQ bakal coba untuk komit masuk ke depan. Coba Cibong sama stick. Udah tumbang. Nampak kali 3 skelet badaranya. Tinggal 2 orang lagi dari Kings Esports kali ini. Cukup sulit dengan mereka dalam bahaya. Coba untuk berlari dulu. Main RRQ mulai membabi buta. 3 pemain kayak berhasil ditumbangkan kali ini oleh tim RRQ. Tersa Cibong kali ini, dan Cibong sendiri langsung mutusin untuk bergerak ke arah bawah kan sepertinya. Bakalan coba untuk running, tapi kali ini bakalan kelihatan sama para pemain dari RRQ. Ya, bakal dikejar juga. Cibong bakal bersembunyi di balik garasi terlebih dahulu. Tapi kita lihat O'Connor coba untuk membagi visionnya, di mana seorang Cibong udah mulai kritis nyawanya berlindung diri di rumah kuning. Tapi nampaknya udah gak bisa kemana-mana lagi, karena RRQ bakal ngejar kemanapun Cibong pergi ya. Ya, dan ini dia bakalan coba untuk melawan sih. Bener sih, daripada harus dirasing, mending dari arah midnya dicoba untuk di open fire. Iya, bakal dirasa dari Cibong. Nampaknya masih punya Chrono untuk perlindungan diri, masih bisa selamatkan Cibong. Nampaknya masih dua responsif dan seorang Cibong berhasil menyelamatkannya. Coba untuk lari lagi, tapi lagi sudah di mana-mana. Cibong gak bisa kemana-mana, nowhere to run. Nampaknya tumbang, dan ini dia harus puas di posisi ke-12. Kalau misalnya kita ngomongin tim fight yang tadi, RRQ ini bener-bener kayak pattern lamanya mereka. Waktu di Free Fire keluar dari Brasilia, mereka coba untuk naik ke atas. Sebenarnya ketika dulu tuh nggak ada banget yang coba untuk menghuni dari sisi rumah batu. Tapi kali ini Kings tadi lagi bener-bener baru banget ngeluting. Kita bisa lihat resource minim juga dan langsung dirasing sama RRQ. Gue rasa emang RRQ punya banyak kelebihan dari semua sisi. Karena dari posisi rumah batu sendiri tuh nggak enak ya sebenarnya buat kalau misalkan lu resource-nya nggak cukup untuk defensif. Kayak
kayak susah banget untuk nge-defense. Apalagi tadi udah knock satu dari Straw Hat-nya, dan memang seperti yang gue bilang mereka nggak punya vest, nggak punya helm juga, dan RRQ tuh lootingnya di rumah 7, dimana itu lengkap. Kita bisa lihat nih. high looting itu di sana high looting. Makanya RRQ mutusin untuk kayak kita rasa aja, karena mereka juga bakal turun dan lompat ke bawah. Karena kalau misalnya ke bawah pun mereka bakal kena damage, ada fall damage-nya, itu ada animasinya juga, bisa lebih parah lagi jadiannya. Itu dia 4 kill point untuk early di Purgatory dari RRQ, yang mana kalau misalnya kita lihat kali ini kill point-nya ngerata semua. Dari Legality dapat, Pac-Man dapat, Okanar dapat, Valence dapat. Dan tadi sebenarnya ada satu titik yang sempat gue perhatiin, ada Okanar yang sebenarnya dia standby di atas. Itu benar-benar semua pemainnya lagi team fight di rumah kayunya, dan Okanar di situ ngelemparin grenade. Langsung di spam ya. Iya, itu satu titik yang menurut gue, itu kalau misalkan grenade on point, gue rasa bakalan langsung masuk semua sih. Iya, karena kalau misalkan lu granat tiba-tiba masuk ke dalam chrono juga harus keluar. Jadi kayak gobrak-ngabrik ini sih ya, pakai defensif musuh tuh. Akhirnya kocar-kacir kan mau lari kemana. Akhirnya yang sisanya itu bisa masuk dengan leluasa. Itu dia, tapi kali ini batu aura dihuni langsung sama anak-anak auranya tadi ya. Waduh, udah dimilikin Udah ya. dimilikin. Ya, tapi seperti biasa juga nih di early fight-nya kayak tadi doang, habis itu bakal nge-hold sampai kayak tadi ya, itu di zona-zona terakhir baru pada perang semua. Kalau ngomongin kemarin Han, itu lebih agak parah lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya zona pertama untuk match pertamanya aja itu bener-bener masih full tim. Live masih 48 dan masuk ke arah late game ya itu 10 tim Han. 10 tim It's sama not late your game ya. day. Oh, It's iya. not your day. Lian tuh suka banget sama permainan yang cepat ya kan. Makanya ntar kita dapat kalah hari. Oh iya. di terakhir ya. Soalnya ini kita dikasih Purgatory ya, yang dibilang mapnya gede juga dan belum ada war lagi dari IOG juga masih bersembunyi di Brasilia juga tentunya. Harus juga udah bergerak lewat rumah batu. Cuman RRQ udah gak di sana. Kita perhatikan di sini RRQ rotasi bener-bener kencang banget. Mereka cepet banget rotasi, udah hilang habis ngeratain satu tim. Apalagi tadi mereka habis buya juga. Mereka bisa aja untuk narik ke belakang untuk stay defensif gitu ya sampai zonanya nutup lagi itu entah kemana. Karena mereka udah ngamanin 4 poin eliminasi. Itu dia yang kita tahu juga dengan ada poin seperti sekarang. Kalau misalnya dapetin kill poinnya di arah early, menurut gua ada alangkah baiknya kalau misalkan dicoba di tahun dulu. Tapi kali ini ada anak-anak dari The Prime Esport yang baru aja masuk arah rumah pink, dan kali ini berdekatan dengan IOG yang mana ini adalah musuh bebuyutan untuk dari grup C itu sendiri. Iya deh, tim The Prime termasuk tim yang suka ngacak-ngacak ya. Karena suka hobi banget, karena suka motong jalur tim juga, dan juga mereka bisa dikenal dengan close combat yang kuat juga dari tim The Prime. Yes, walaupun kali ini vehicle-nya udah langsung ditembakin sama anak-anak dari Island of God, tapi dari sisi atas harusnya itu adalah Rosugo. Wow, ini bakalan rame banget. Ada sekitar 3 tim, siapapun yang open fire duluan, kalau misalkan ternyata dibawa untuk ke arah early fight bener-bener timnya deket banget, menurut gue bakalan ada third party pasti. Iya, ini nggak seperti biasa juga, IOG sekarang udah coba untuk nge-hold ya di posisi rumah 13. Biasanya tuh udah jalan-jalan ke halte nih. Udah jalan-jalan. Biasanya udah jalan-jalan. Cuman kali ini bakal nge-hold juga. Dan mereka juga udah mantau tim TP atau tim The Prime yang udah ngamanin di depan mereka. Serta ada Rosugo juga di atas yang kemungkinan ini bisa nge-sandwich ke arah tim TP. Itu dia. Sebenarnya kalau misalkan dari 3 tim yang berada di tempat ini sekarang ada yang ngebaca infozone dan ternyata infozone-nya bergerak ke arah Brasilia, menurut gua nggak akan terjadi tim fight sih. Pasti bakalan benar-benar ketiganya nahan. Tapi ada tim fight kali ini di sisi lain dari Brasilia, ada GGWP yang bakal ketemu sama Dranix. Yasper udah menyiapkan 18 sama 7-nya juga, bakal maju ke depan juga. Pemain dari Dranix mulai membalikkan keadaan di mana GGWP tinggal Meron juga Bar tinggal sendirian dalam survivor kita kali ini. Udah tembak dan ternyata Dranix berhasil mengamankan tim GGWP, harus dieliminasi musuh ke-11. Ya, walaupun ada dari Bar yang tadi dapetin player of the match untuk match pertamanya, tapi kali ini GGWP harus diperangkan di peringkat ke-11. Walaupun di sisi lain kita sempat lihat juga ada DG Azriel yang berhasil mendapatkan knockdown tadi ya. Iya, DG perang juga sama Fast Rider, kali ini tinggal Joker dan juga Swooper. Ternyata tersisa udah ada dua di mana-mana, bakal berbaju yang Joker bakal di jump shot, dan ternyata Fast Rider pun gak bisa bertahan. Dia harus tumbang gitu ya di posisi ke-10. Wow, kali ini untuk Purgatory-nya udah 3 tim terwipe out di zona pertama. Baru mau ngerapat ke zona kedua, tapi udah 3 tim yang hilang. Dan DG Sport harusnya ini benar-benar semuanya clean ya. Tadi dari kita bisa lihat dari tim fight RRQ langsung mulangin 4 orang juga. Dari Dranix juga mulangin 4 pemain juga. Bahkan DG juga 4 pemain. Jadi nggak ada yang ninggalin solo-solo player untuk Purgatory kali ini. Lo perhatiin map-nya deh, ini mereka udah pada ngumpul semua. Kemana ya? Kemana? Harusnya kesini sih berarti kan? Lagi ngumpul nih, semuanya di Brasilia. Yes. Cuma Evos lah yang masih ada di luar zona juga. Ini ada kemungkinan mereka bisa perang juga nih. Gue dengar suara mereka di belakang udah mulai teriak-teriak. Di mana RBR udah mulai kena tembak juga langsung Aura. Udah ketahuan ada yang datang dengan sebuah kaleng juga pastinya. Bahaya. Waduh, bahaya banget. Karena Danger Zone juga di depan. Dia turun dong RBR 2 playernya kali ini. Oke, bakal turun juga, bakal dihajar oleh tim IOG. Rulebird berhasil mendapatkan Mr. Home. Langsung dipulangin aja untuk gak disampain. Dimana kali ini Rulebird bakal dipakai dengan load pikirnya. Karena depan masih ada Chrono juga
yang berhasil membuat tim RBR cukup bertahan. Limzi harus meledak dirinya sendiri, tapi udah ada pertarungan kali ini di mana RBR bakal coba masuk juga. Masih ada dua kali. Zaidan bakal dengan shotgunnya. Gak ada yang masuk pelurunya. Jadi dia bakal dipakai SMG. Tapi ternyata kalian masih hoki. Tapi ternyata tinggal Fras yang ditinggal sendirian untuk tim Red Bull Rebellion. Tim The Prime terlalu kuat, tapi Yoji gak bakal nunggu. Ini bakal dimajuin aja karena Lord udah masuk ke pertahanan tim The Prime. Tinggal Kezel tersisa untuk tim The Prime. Ini agak sedikit berbahaya kalau misalnya kita ngelihat posisi yang dimiliki sama IOG Lord, karena kali ini teamfight antara The Prime dan juga Red Bull Rebellion sudah selesai. Tapi kali ini Lord benar-benar kesisa sendirian di rumah Pink, sedangkan 3 player Island of God lainnya masih berada di belakang, dan ada para player dari DG juga yang udah mulai masuk kali ini ke arah pertempuran yang tadi, masuk ke arah Brasilia. Aduh Lord, akhirnya Sorok mundur terlebih dahulu. Kali ini tim DG juga udah mendengar suara tembak-tembakan yang terjadi di daerah Brasilia. Untungnya Lord selamat ya. Dia nggak kena tembak pas lagi ke arah open fieldnya untuk masuk ke dalam tim lainnya untuk regroup lagi. Tapi ternyata tim DG pun juga manfaatin patahan, jadi emang nggak sempat buat tembak juga. Dia masih jalan untuk rotasinya ke atas karena di kanan sendiri itu sebenarnya ada Rosugo. Itu dia. Dan kalau misalnya kita sempat tadi ngelihat ketika zona mulai merapat untuk benar-benar ke arah Brasilia, ada EVOS juga yang mereka baru turun dari arah Mothos. Harusnya EVOS sendiri bakalan ngambil sisi atas patahan dari rumah Pink tersebut. Jadi antara EVOS lagi-lagi kira-kira bakalan bertemu sama DG. Itu sebenarnya harus banget ya. Atau kalau misalkan gue jadi EVOS sendiri, gue bakal sengaja untuk nabrakin sama tim DG karena memang satu pot juga di pot kecilnya. Dan juga kalau misalkan DG tusun itu bakal kebantu banget untuk EVOS ngejar DG. Pastinya, karena kalau kemarin aja untuk match kelimanya sebelum masuk match terakhir aja mereka cuma beda 1 poin untuk di pot besarnya. Sampai akhirnya itu 1 poin tuh bener-bener sangat berarti kan untuk kalau ketika di convert ke poin liga. Bener. Itu udah bedanya 20 kan. Bener. Dan ini ada standing round 1 juga di mana Arki Hades berhasil mendapatkan 20 poin tadi di awal, dan ada Island of God juga di posisi 2. Cuman ini masih dempet-dempetan banget, masih tipis-tipis, masih bisa kejar-kejaran karena kita berbicara 6 ronde ya. Ya, bahkan kalau misalnya kita lihat dari peringkat 1 dan 2-nya aja, ini ada grup yang berbeda. Jadi harusnya masih kebuka banget. Dari grup B ya masih ada berbeda di atas karena ada RRQ dan juga ada dari GGWP. Yes, dan IOG pun juga masih defensif ya, main di atas genteng juga. Ini inget di day berapa gitu ya, IOG buyah di atas genteng ya kan. Zonanya kebetulan ada di sini. Apakah itu bakal terjadi lagi, kita nggak tahu ya kan. Karena waktu itu juga mereka dapetin kill point yang lumayan banyak. Ada tim fight juga di rumah 13 yang mana Dion ya, yang biasanya dia main di atas genteng itu benar-benar dapetin steal kill. Tapi kali ini kita masih belum lihat lagi karena kalau misalnya dari rumah 13-nya itu masih dihuni sama Island of God aja. The Prime juga masih bertahan di bawahnya. Tapi di sisi lain harusnya tadi ada sempat trading fire di antara Dranix dan juga Aura. Dan ini dia untuk circle berikutnya, Lihan. Yep, dan beberapa tim juga ada masuk ke dalam zona juga. Udah ada yang pincang dan Aura coba untuk nembakin pelurunya ke arah tim Dranix untuk sementara waktu. Tim EVOS dan juga tim DG masih ada di luar zona. Coba untuk masuk perlahan pastinya, dan belum ada UAV yang kelihatan ya. Ini biasanya udah di UAV kan yang ganggu gitu. Iya, UAV di Brasilia karena semuanya benar-benar padat banget. Tapi ternyata EVOS nggak bergerak ke arah dari sisi patahan rumah Pink. Dia bakalan coba untuk masuk ke arah dari bagian rumah 7-nya untuk Brasilianya itu sendiri. Dan sejauh ini masih belum ada tim fight. Bakalan coba untuk sniping doang, kayaknya nyicil. Karena kalau misalnya kayak circle Brasilia nggak ada yang coba untuk ngeras sih. Iya, karena sayang ya, banyak banget rumah. Apalagi sekarang udah ada Chrono gitu kan. Glual, Mr. Weger itu juga udah banyak buat bertahan. Kalau misalkan lu masuk bisa ya dibalikin kena counter attack ya kan. Dan seperti tebakan gue juga dari RRQ sendiri ini bermain cukup pasif di belakangnya karena mereka udah dapetin 4 poin eliminasi. Itu seperti yang bilang tadi juga benar. Ya, dan kali ini DG juga bakal ngambil dari sisi atasnya. Dia juga tinggal nungguin aja, mungkin bakalan coba untuk rotasi karena harusnya masih ada di luar circle kali ini ya. Yep, bakal manfaatin kaleng juga. 1 orang itu Azril masih di atas high ground. Untungnya mereka juga masih bisa dapat vision yang cukup luas. Ada M79 yang dipegang oleh seorang Abax. M79 untuk apa ya, late game arah Brasilia sini enak banget sih. Bisa spamming ya. Tembak ke genteng ya kan. Ke atapnya. Tapi Bion ternyata di sana sama berhasil mendapatkan seorang Hayabusa dari Rosugo. Cuman ini kayaknya jauh ya Bion nembaknya. Karena belum kelihatan juga ini pecah perangnya itu banyak. Karena memang dari Rosugo sendiri cukup punya tempat yang bisa diandalkan untuk bertahan diri. Ya, dan ternyata DG benar-benar nyebrang ke arah sisi seberang dari rumah Pink bagian atas. Harusnya lagi dan lagi rotasinya ketemu sama anak EVOS. Tapi kali ini DG bakalan ketemu sama anak-anak dari RRQ. Yap, Abax sudah menyiapkan sebuah pelontarnya. Bakal coba dikokang dulu. Ada niat-niat nampaknya dari seorang Abax. 1 orang Pac-Man berhasil jatuhkan. Kali ini RRQ mulai kejatuhan. 2 orang berhasil dapatkan seorang Abax. Tinggal 2 tersisa. Bakal maju lagi di komen. Masih ada peran yang cukup baik. Tapi ternyata bakal dimajuin. Dihajar terus. Dar. 1 orang jatuh lagi. Tinggal 1 orang lagi tersisa dari tim RRQ. Dan RRQ pun habis buyar harus tusun di posisi ke-8. Tapi kali ini DG yang baru aja
kelar tim fight sama Arakyu bakalan coba bener-bener ada EVOS yang menjadi third party-nya. Iya, nampaknya ada macan yang sudah bangun dari tidur juga mulai mencari mangsa kali ini. Tinggal 3 orang tapi udah 8 poin eliminasi diamankan oleh tim DG Esports. Tapi EVOS masih cukup sabar untuk bertahan di atas high ground. Ya, walaupun kali ini jaraknya nggak begitu jauh, tapi kita tahu kalau misalkan dari arah garasi ke rumah 7 itu pastinya agak sulit untuk ngerasing satu sama lain. Bener. Dan kali ini ada Dranix juga yang udah mulai merapat karena kali ini circle-nya bergerak ke arah bukan ke arah OYG ya. Kali ini malah ke arah rumah 7-nya itu sendiri. Benar, tapi sebenarnya bisa dimanfaatin juga sama AOG. Kalau misalnya kita perhatikan sebenarnya dari luar zonanya cukup luas ya dari AOG. Jadi bisa nunggu dulu sampai zonanya nutup circle. Pasti yang di dalam ini fight dulu. Oke. Jadi bisa kayak lu manfaatin dulu untuk perang-perang tim yang terjadi di dalam zonanya. Sedangkan lu sendiri bisa kill steal ataupun kayak ngamanin kampung di saat ada distraksi yang terjadi. Itu dia. Dan tapi kali ini circle udah mulai jalan dan kayaknya ada circle keempat udah bakalan sakit banget damage-nya. Island of God sendiri kayak apa yang dibilang Lihan, sepertinya dia bakalan nunggu tim fight dulu terjadi di area inner circle-nya, tapi kali ini belum ada tim fight Lihan. Semuanya nahan. Dranix masih nahan, Aura masih nahan, Evo sendiri juga masih nahan. Iya, ini masalahnya di Brasilia juga ya. Agak sulit juga sepertinya untuk AOG masuk kalau misalkan mereka cukup telat sebenarnya juga berbahaya. Tapi kita lihat aja apakah mereka cukup hoki untuk masuk ke dalam zona. Sepertinya udah ada beberapa orang dari AOG yang udah coba ngamanin di pinggir zona aja. Belum tembak-tembakan, mereka saat ngamanin rumahnya satu sama lain. Oke, kali ini Aura juga masih benar-benar bertahan dalam satu rumah di sebelah rumah 3 ya. Nggak mau keluar sama sekali, nggak mau nembak juga. Dranix juga benar-benar masih ada di sisi rumah bagian bawahnya. Dipentalin semuanya sekarang ada di luar zona. Oh, Tapi yang dilakukan ada tim Dranix dan The Prime pun harus tereliminasi oleh zona. Sayang sekali kali ini cukup kurang baik untuk tim dari The Prime. Tapi Rosugo sudah dipantau oleh Island of God yang harus segera masuk ke dalam zona. Mereka bisa motong jalan Rosugo dulu. Kalau misalkan mereka harus masuk segera ke zona, ini bisa dipotong sama Rosugo, malah dibalikin. Oh, launcher. Wus, pelontarnya hampir saja untungnya ada sebuah batu juga yang menghalangi. Ya, ini bahaya banget sih, karena 3 player Island of God berada dalam dua bagian benar-benar pembatas doang. Kalau misalkan launcher yang masuk itu bisa langsung ke wipe semuanya. Pasti, untungnya ya. Tadi juga sebenarnya Corona juga cukup telat. Untungnya tadi tuh pelontaran nggak ke belakang, masih bisa ketahan juga sama batu di depan. Bakal dirasing aja oleh LG kali ini tim Rosugon. Apakah harus bersiap-siap karena bakal ada tamu. Assalamualaikum Bang. Udah maju aja, langsung tembak dengan pelontar. Van berhasil mendapatkan 2 orang dari tim IOG. Nampaknya kali ini 1 orang Ajik bakal coba tenggelam, tapi IOG harus puas di posisi kelima. Di mana Rosugon bakal bersiap-siap lagi masuk ke zona berikutnya, sedangkan EVOS masih bertahan di atas ketemu dengan Aura. 2 orang udah jatuh, tinggal Lamek dan juga Phil tersisa. Kali ini bakal dengan Ilhar juga di bawah. Ternyata udah ada tim Dranix yang menunggu. Tim Aura agak sulit, bakal terhalangi peluang dan juga tembok kali ini di mana Dranix pun udah mengamankan 5 poin kill. Borgai, Arul juga Razor masih bisa bertahan untuk sejauh ini. 10 orang tersisa, 2 tim yang tersisa karena Rosugo berpuas karena EVOS mulai membara kali ini. 8 poin eliminasi telah diamankan oleh tim EVOS Esports, tapi Dranix bakal menjadi lawan berikutnya. Lancar dikeluarkan tapi armor terlalu tebal. Nampaknya masih ada Crown juga barat bakal ditembus kalau seorang Sam 13 masih bisa dikokang lagi. Duar, gak kena siapa-siapa, tapi ada strafing cukup dari Sam 13 kali ini. Dia yang mana Sam 13 benar-benar overpower banget. Sniper dan juga M79 Lian bakalan sangat berbahaya. Apakah ini Buya untuk EVOS Esports di round kedua kita? Iya, bakal diambil lagi. Sudah ada seorang Winter 45 juga bakal maju depan dengan double crash-nya. Udah tembak lagi dan Drake jadi EVOS Buya di ronde kedua. EVOS Esports berhasil mendapatkan Buya untuk ronde kedua kita di Purgatory untuk day ke-6. Wow, EVOS Esports. Dan ketika walaupun sebenarnya tadi di fase late game kita ngelihat ya ada team fight dari anak-anak Island of God dan juga Rosugo, tapi di sisi notif kill poinnya itu ada Sam 13 dengan snipernya yang ngedapetin banyak banget kill. Awal